Pak Taslim, koalisi sebut pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar pasangan ideal. Apa saja indikatornya, Pak Taslim? Ya, yang pertama ini keduanya generasi muda dengan latar belakang pergerakan mahasiswa sejak muda di Yogyakarta. Yang satu memilih jalan intelektual sampai menjadi rektor, sampai menjadi menteri. Yang satu memilih jalan organisasi pemuda dan mahasiswa, ketua PMI, juga akhirnya menjadi menteri. Kita berharap pasangan ini bisa membawa Indonesia kepada perubahan yang lebih baik. Kemarin narasi-narasi yang dibangun dalam di Hotel Yamato itu begitu heroik, begitu besar harapan, dan mereka juga berdua menunjukkan kesungguhan untuk membangun Indonesia ke depan. Pernyataan Pak Surya selamat tinggal cebong dan kampret itu prinsip sekali buat kami. Kenapa prinsip? Kami mengalami ini. Di Aceh misalnya, Nasdem kehilangan 6 kursi hanya karena dituduh sebagai penista agama. Begitu kita mendukung Anies, kita dibilang pendukung politik identitas. Jadi adu domba yang seperti inilah yang ingin kita akhiri. Sudah saatnya bangsa ini landing ke jalan yang lebih tinggi. Kebetulan kawan-kawan PKB itu juga ada persamaannya dengan Nasdem. Di PKB itu banyak sekali orang pergerakan, bukan hanya dari PMI. PKB juga plural. Saya pernah 8 tahun di sana. Pandangan-pandangan yang mereka bangun selalu menuju kepada kebangsaan. Jadi kami datang kemarin full tim. Tidak pernah acara eksternal PKB dihadiri oleh elit PKB dengan sangat lengkap seperti kemarin. Wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, menteri, ketua sekjen, wakil ketua umum, pimpinan-pimpinan fraksi, semua hadir. Itu pun kita batasi. Kemarin, Pak Taslim? Ya, Pak Taslim, selamat tinggal cebong dan kampret. Ini statement Ketua Umum Partai Nasdem yang menyebut bahwa duet Anies Muhaimin bisa mempersatukan bangsa. Kenapa demikian, Pak Taslim? Karena keduanya ini dari muda, dari keluarganya dididik dalam semangat kebangsaan. Kemarin Pak Muhaimin ceritakan, beliau cucunya Mbak Bisri. Siapa Mbak Bisri kita semua tahu. Pak Anies cucunya AB Baswedan, pahlawan nasional. Jadi ini orang memang yang sudah, kemudian masa muda mereka, masa mahasiswa mereka bergaul secara plural. Jadi yang paling penting dari pemilu bagi Nasdem, saya ulangi, yang paling penting bagi pemilu adalah tetap plural dan tetap majemuknya Indonesia ini. Itu jauh lebih penting daripada kemenangan apapun. Indonesia hari ini harus tetap menjadi Indonesia ke depan. Indonesia yang majemuk, yang menghormati semua potensi anak bangsa, apapun latar belakangnya. Gus Dur dulu mengatakan, kalau kamu bisa berbuat yang baik dan berguna bagi orang lain, orang tidak tanya agama kamu apa, orang tidak tanya suku kamu orang apa, orang tidak tanya anak kamu apa, orang tidak tanya bapak kamu siapa. Berbuat baik buat orang lain, dan keduanya ini sudah menunjukkan talenta itu terbukti di masa pelayanan mereka terhadap bangsa dan negara. Pak Muhaimin itu kan pimpinan DPR berulang-ulang, masuk kabinet, waktu zaman mahasiswa menjadi ketua mahasiswa, dan yang menarik lagi keduanya ini adalah juga aktivis kelompok Cipayung. Baik. Pak Anies latar belakangnya HMI, Caimin latar belakangnya PMI. Ini sejak tahun 72 sudah menyatakan satu tekad di Cipayung dalam semangat apa yang kami sebut menuju Indonesia yang dicita-citakan. Baik, Pak Taslim, soal komitmen politik kebinekaan, saya tanya ke Pak Huda, konkretnya akan seperti apa yang akan dilakukan Anies Muhaimin agar tidak ada lagi politik adu domba? Saya kira tinggal melanjutkan ya, karena pada aspek gagasan, rekam jejak, dua-duanya orang yang anti terhadap politik identitas, dua-duanya anti terhadap politik polarisasi. Nah, tinggal lalu apa yang sudah menjadi rekam jejak, apa yang sudah menjadi gagasan dan visi mereka berdua maksud saya, terus disampaikan, disosialisasikan kepada publik bahwa cinta agama sekaligus cinta tanah air, cinta agama sekaligus cinta Indonesia, atau dibalik cinta Indonesia dan sekaligus cinta agama. Dua-duanya saya kira tidak akan ada yang mempertanyakan.
Mas Anies Baswedan 5 tahun jadi gubernur telah menorehkan jejak bagaimana Mas Anies Baswedan adil terhadap semuanya. Gus Imin sama, dibesarkan dan dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, salah satu ormas yang memegang kuat prinsip dan dasar bagaimana bernegara, yang menyatakan bahwa untuk negara Indonesia NKRI adalah punah. Nah karena itu ini tinggal kerja, sosialisasi, mensosialisasikan ke semua pihak dan menang dalam Pilpres 2024. Baik, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi ya, dua-duanya sama-sama punya kesamaan, generasi muda, kemudian Pak Huda tegaskan dua-duanya punya komitmen politik kebinekaan. Tapi kalau kita kutip ya pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Anies Muhaimin ini ibarat botol dan tutup, ini saling melengkapi. Apa saja yang bisa saling dilengkapi oleh keduanya, pasangan Amin? Pak Huda. Yang pertama, tren dan arus keagamaan ini cukup kuat akhir-akhir ini. Mas Anies masuk sebagai representasi Muslim perkotaan yang progresif, dan Gus Imin merepresentasikan Muslim di pedesaan yang progresif juga. Jadi dua-duanya punya segmen yang berbeda. Kata banyak teman-teman saya, kebetulan saya di Komisi 10, sudah waktunya guru jadi presiden. Dan Mas Anies adalah sosok guru sekaligus dosen untuk bisa jadi presiden. Teman-teman saya juga bilang sudah waktunya santri menjadi wakil presiden, dan itu direpresentasikan oleh Gus Imin. Dua-duanya merepresentasikan kewilayahan yang berbeda di kota dan di pedesaan. Yang kedua, Mas Anies dari berbagai segi survei menyatakan hasil surveinya bahwa Mas Anies butuh maksimalisasi elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kebetulan dua wilayah ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah, adalah adresnya Gus Imin. Dan PKB memang besar dan tumbuh terus di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu yang disebut saling melengkapi dari persoalan berbasis kota dengan desa, berbasis kewilayahan Jawa Timur, Jawa Tengah, Mas Anies kuat di DKI dan Jawa Barat. Baik, soal efek elektoral Pak Taslim tadi disampaikan oleh Pak Huda, kalau kalkulasi menurut Partai Nasdem bagaimana setelah cawapres sudah diputuskan? Ya, kalkulasi elektoral kalau PKB itu selain Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya saya agak hafal karena cukup lama di sana. Di Lampung dan Kalimantan Selatan itu basisnya juga cukup kuat. Nah, Nasdem, hitungan Nasdem sekarang, kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya, hasil survei kita itu hanya 1,2, 1,3, dan sering ditertawai tidak lulus parliamentary threshold. Sekarang Nasdem sudah 7%. Dan di seluruh Sulawesi, di seluruh Kalimantan, Papua, Irian Jaya, dan Sulawesi, dan Sumatera, kami itu unggul. Memang Nasdem itu masih agak lemah di Jawa, dan itu kita harapkan bisa ditutupi oleh kawan-kawan PKB yang basisnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau dilihat misalnya Nasdem itu dapat kursi di semua provinsi baru yang kursinya hanya 3-4. Dari Babel sampai Maluku Utara itu ada kursi Nasdem. Dari Babel sampai Papua Barat ada kursi Nasdem. Tetapi di Jawa Timur kita hanya 9. Di Jawa Tengah kita lebih parah lagi, hanya 5. Dan kita harapkan kombinasi ini yang akan kita dalami besok, rapat pertama tim PKB dan tim Nasdem. Rapat pertama kita akan bedah habis ini, lalu kita akan lakukan pembagian tugas yang rigid tentang siapa mengurus apa. Jadi kita sudah move on sedemikian jauh. Kita nggak bicara lagi masa yang kemarin. Kita sekarang membuka pintu, siapa yang mau datang, siapa yang mau bergabung silakan. Tapi kami sudah cukup, kami sudah berangkat. Kemarin dalam pidato Pak Surya juga mengatakan kita akan paslon yang pertama, mendaftarkan di KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.